Kami mau menjelaskan apa itu Walkway. Yang pertama, apa itu Walkway? Walkway adalah simulator elektronik yang menggunakan website sebagai tempat untuk mencoba dan mengaplikasikan simulator tersebut. Tentunya, Walkway dapat digunakan untuk mengembangkan proyek elektronika tanpa perangkat keras atau hardware. Ada banyak manfaat dalam menggunakan platform Walkway. Salah satunya ialah dapat memberikan kreativitas user atau pengguna untuk eksplor lebih dalam membuat atau merancang proyek yang kita buat sendiri sesuai dengan kebutuhan kita. Tujuan Walkway adalah untuk membantu kita untuk menyiapkan dalam dunia kerja, utamanya dalam bidang elektronika dan teknologi. Yang kedua, apakah kamu tahu cara login Walkway? Ikuti langkah-langkah berikut ya. Yang pertama, buka website atau situs Walkway. Yang kedua, klik login pada halaman utama Walkway. Umumnya tombol login berada di pojok kanan atas pada halaman utama. Yang ketiga, lakukan login dengan memilih metode akun Google untuk melakukan login. Yang keempat, setelah login, website akan mengarahkan ke halaman izin akses. Jika muncul permintaan izin dari halaman, klik izinkan. Ini akan memberikan izin agar Walkway mendapatkan akses pada akun kita. Yang kelima, setelah semua sudah dilakukan, maka halaman Walkway akan mengarahkan pada halaman proyek. Selanjutnya, ketika semua sudah dilakukan, maka halaman Walkway akan mengarahkan pada halaman proyek. Dan setelah itu, kita bisa memilih yang Arduino, Uno, Mega, Nano. Setelah itu, kita pilih yang Arduino Uno. Setelah kita memilih yang Arduino Uno, kita akan masuk ke halaman untuk proyek. Dan di sini kita bisa mengetik pada bagian tanda plus yang tulisannya itu Add Part untuk memilih komponen yang diperlukan seperti resistor, tombol, sensor, dan lain-lain. Setelah menemukan komponen yang dibutuhkan untuk proyek pada Walkway, tarik dan letakkan pada workspace. Setelah itu, menulis coding program di editor Walkway. Walkway memiliki editor kode yang dimana kita dapat menulis sebuah program pada Walkway. Setelah program atau coding ditulis pada editor kode, maka Walkway akan memproses dan memverifikasi program yang telah kita buat. Setelah merangkai program, klik tombol Start the Simulation untuk menjalankan program coding pada simulasi Walkway. Setelah simulasi dijalankan, program akan mengerjakan dan menjalankan sesuai codingan yang dibuat. Dan kita dapat melihat hasil yang dibuat melalui workspace, seperti LED bar yang berjalan ataupun sensor yang bekerja sesuai dengan codingan yang diinput. Lalu bagaimana sih jika terjadi error atau debugging pada proyek Walkway? Jika simulasi pada Walkway tidak berjalan dengan lancar atau tidak seperti yang diharapkan atau terdapat error debugging, kita dapat melihat letak kesalahan menggunakan fitur debugging yang berada seperti pada gambar ini. Caranya, kita memperbaiki kesalahan pada codingan rangkaian Walkway. Lalu coba ulangi kembali proses simulasinya hingga berhasil dan berjalan dengan baik. Jika proyek telah berhasil, proyek dapat di-save di akun Walkway dan juga bisa di-share kepada orang lain untuk melihat hasil proyek Walkway-nya. Lalu ada apa aja sih alat-alat pencahayaan pada Walkway? Yang pertama, ada LED. LED merupakan salah satu komponen pendukung untuk menghasilkan cahaya dalam proyek elektronika. Umumnya difungsikan untuk indikator atau penerangan pada sebuah rangkaian. Pada simulasi Walkway, kita dapat merubah warna LED sesuai keinginan kita, dapat disesuaikan dengan kebutuhan elektronika. Yang kedua, ada LCD 1602. Ini digunakan untuk kita dapat melihat berapa suhu yang ada di dalam ruangan. Yang ketiga, ada LED matrix
MAX 2719. Ini merupakan hardware yang menampilkan titik-titik yang menghasilkan data atau kata sesuai yang kita buat. Ini dapat membantu kita menyimpan pin pada MC. Yang keempat, ada relay modul. Relay modul ini kita gunakan sebagai saklar on-off ataupun sebaliknya. Relay ini juga kita gunakan agar tegangan listrik yang mengalir ke LED tidak kurang ataupun berlebih. Yang kelima, ada kabel jumper. Kabel jumper ini digunakan untuk menyambungkan satu rangkaian ke rangkaian yang lain. Yang keenam, ada Arduino IDE atau microcontroller. Arduino atau microcontroller digunakan sebagai pengontrol utama untuk mengatur serta memprogram pola suatu pencahayaan, kapan dan seberapa terang sebuah LED menyala. Selanjutnya ada buzzer. Buzzer bekerja dalam dua mode, yaitu mode default dan akurat. Ini bekerja pada frekuensi tunggal atau sederhana. Fungsinya ialah untuk memainkan nada dengan tone pada Arduino. Dan yang terakhir ada DHT22. DHT22 membantu untuk menstabilkan suhu dan kelembaban. Ini merupakan alternatif untuk memudahkan suhu dan kelembaban menjadi lebih stabil secara otomatis. Sensor DHT22 merupakan sensor detektor yang fungsinya untuk mendeteksi. Oke, selanjutnya ada fungsi alat-alat elektronika ya yang berada di Walkway. Yang pertama ada sketsa Ino. File sketsa Ino pada Walkway digunakan sebagai tempat untuk menulis coding sebuah program, utamanya yang akan mengoperasikan oleh perangkat virtual seperti Arduino. Pada sketsa Ino terdapat dua fungsi utama, yaitu setup untuk inisialisasi awal dan loop, menjalankan logika secara ulang berulang. File ini digunakan untuk mengontrol komponen yang tentunya virtual pada Walkway seperti LED, sensor ataupun motor yang memungkinkan user untuk membuat simulasi hardware tanpa memerlukan alat fisik. Yang kedua ada diagram JSON. File diagram JSON pada Walkway berfungsi sebagai mendeskripsikan tata letak dan koneksi antara komponen virtual dan simulasi. File ini berisi tentang informasi jenis-jenis komponen yang digunakan. Dengan file ini, Walkway dapat mempresentasikan skema rangkaian secara visual dan memastikan bahwa semua koneksi yang terhubung dibuat sesuai konfigurasi yang diinginkan user. Yang ketiga, ada libraries.txt. File ini pada Walkway berfungsi sebagai mencantumkan pustaka tambahan yang diperlukan dalam Walkway. File ini membuat daftar pustaka yang akan di-download dan akan disertakan secara otomatis pada simulasi, sehingga coding dalam sketsa Ino dapat menggunakan fitur dari pustaka tersebut. Dengan file ini, Walkway akan memastikan bahwa semua dependensi pada project Walkway tersedia dan siap digunakan tanpa perlu menambahkan pustaka secara satu-satu atau manual. Yang terakhir ada manajer pustaka. Manajer pustaka pada Walkway berfungsi sebagai mengelola pustaka yang dipakai user dalam proyek Walkway. Dengan fitur ini, user dapat mencari dan menambahkan ataupun menghapus pustaka yang diperlukan secara langsung dari interface Walkway. Manajer pustaka akan memastikan bahwa semua pustaka yang dibutuhkan untuk menjalankan coding pada Walkway tersedia dan kompatibel, sehingga akan mempermudah penggunaan fungsi-fungsi tambahan dalam coding. Selanjutnya adalah cara-cara merangkai alat-alat elektronika pada Walkway. Langkah-langkah merangkainya ialah: yang pertama, siapkan Arduino. Pastikan Arduino Uno tidak tersambung ke sumber daya selama penyambungan komponen. Dan yang kedua, hubungkan sensor DHT. Sambungkan VCC pada sensor DHT ke pin 5V di Arduino. Lalu sambungkan GND pada sensor DHT ke GND di Arduino.
Dan sambungkan pin data sensor DHT ke pin digital, misalnya yang D3. Yang ketiga, pasang LED. Sambungkan kaki anoda atau yang panjang LED ke salah satu pin digital, misalnya pada D2 melalui resistor 220 ohm. Selanjutnya, sambungkan kaki katoda atau yang pendek LED kepada GND Arduino. Yang keempat, pasang buzzer. Sambungkan kaki positif buzzer ke pin digital, misalnya D9. Lalu sambungkan kaki negatif buzzer ke GND. Yang kelima, pasang modul RTC. Sambungkan VCC modul RTC ke 5 volt Arduino. Lalu sambungkan GND modul RTC ke GND Arduino. Setelah itu sambungkan pin SCL dan SDA RTC ke pin A5 dan A4 Arduino untuk I2C interface. Yang keenam, hubungkan layar LCD. Jika menggunakan modul I2C, sambungkan VCC dan GND modul LCD ke 5 dan GND Arduino. Lalu sambungkan pin SCL dan SDA modul LCD ke A5 dan A4 Arduino. Jika tanpa modul I2C, ikuti diagram untuk menyambungkan pin data seperti RS, DN, D4 sampai D7 dan pin kontrol lainnya ke Arduino. Yang ketujuh, pasang DOT matrix display. Sambungkan VCC dot matrix ke 5V Arduino. Sambungkan GND ke GND Arduino. Lalu sambungkan pin kontrol DIN, CS, dan CLK dot matrix ke pin digital Arduino, misalnya ke D11, D10, dan juga D13. Yang kedelapan, cek koneksi ground. Pastikan GND dari komponen, yaitu komponen DHT, LED, buzzer, RTC, LCD, dan dot matrix, itu semua tersambung ke GND Arduino. Yang 9, unggah program. Setelah rangkaian selesai, sambungkan Arduino ke komputer menggunakan kabel USB dan tulis dan unggah program Arduino menggunakan software IDE atau IDE menggunakan fungsi dari setiap komponen. Lalu kalian dapat mengimpor library untuk DHT, RTC, LCD, dan dot matrix sesuai kebutuhan. Yang ke-10, uji coba. Langkah terakhir ini ialah uji coba. Hidupkan Arduino untuk memastikan semua komponen bekerja seperti yang diharapkan. Lakukan debugging jika ada masalah pada koneksi, karena fungsi debugging itu sendiri adalah untuk memperbaiki masalah yang ada di situ. Ketika proyek error, maka kita bisa mengidentifikasinya melalui fitur debugging ini. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Saya Wender Muhammad Zaki. Saya Ahmad Alif Alihsan. Izin mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buzzer ke GND. Aduh, apa sih? Untuk menambahkan komponen yang dibutuhkan. Setelah Setelah itu menulis setelah itu